Dan berbohong ini merupakan suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan seseorang itu senantiasa berbohong dan tidak mau berhenti berbohong hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sehingga tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang kadzdzab, yang artinya adalah pembohong. Ya, bagaimana kelak malunya seseorang yang di sisi Allah Subhanahu wa taala sudah tercantum sebagai ibu fulanah pembohong. Ibu fulanah dia pembohong. Ibu fulanah dia pembohong. La ilaha illallah. Ini adalah sangat memalukan. Di dunia saja, kalau kita dikatakan sebagai seorang pembohong, kita malu. Lalu bagaimana di akhirat nanti di hadapan semua orang dan dilihat oleh semua orang yang ada di mahsyar itu, yang kita tidak tahu berapa jumlahnya. Karena di mahsyar itu akan dikumpulkan manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di tempat itu, di hadapan manusia yang sebanyak itu, Allah menyatakan kita sebagai orang pembohong. Bagaimanakah malunya kita nanti? La ilaha illallah. Ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, janganlah berbohong. Lebih-lebih lagi berbohong kepada suami. Suami adalah orang yang paling besar haknya kepada ibu-ibu. Dia telah memberikan ibu tempat tinggal. Dia telah menafkahi ibu. Dia memberikan ibu-ibu makanan. Dia membelikan ibu-ibu pakaian. Dia membelikan ibu-ibu sandal dan yang lain-lainnya. Maka dia adalah orang yang paling besar haknya kepada ibu-ibu. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin an yasjuda li ghairillah la amartun mar'ata an tasjuda li zawjiha li'idhami haqqihi 'alaiha." Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah, maka niscaya aku akan perintahkan para wanita untuk sujud kepada suaminya. Kenapa demikian? Li'idhami haqqihi 'alaiha, karena betapa besarnya hak suami atas istrinya. Jadi, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apabila ibu-ibu berbohong terhadap suami, maka itu dosanya lebih besar daripada ibu berdosa kepada teman-teman biasanya. Berbohong kepada teman biasa itu adalah dosa besar. Maka dosa ini akan menjadi semakin besar jika ibu berbohong kepada orang yang paling besar haknya kepada ibu-ibu, yaitu suami. Ya, maka jadilah ibu-ibu yang dirahmati Allah orang yang jujur. Jujur kepada anak-anak dan juga jujur kepada suami. Menjadi orang yang suka berbohong. Karena orang yang suka berbohong itu kelak di akhirat dia akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikatakan kepadanya, ini ibu fulanah sedang pembohong. Ini ibu fulanah yang pembohong. Ini ibu fulanah yang pembohong. Wal'iyadzubillah. Bagaimana malunya seseorang jika dia diperlakukan demikian kelak oleh Allah Subhanahu wa taala.